Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama aku, Nyimas Madasari, hai. Yang baru datang, salam kenal, silahkan ditonton ya. Nggak subscribe, nanti subscribe ya. Thank you very much buat teman-teman aku yang sudah subscribe, like, dan juga komennya ya. Kalian selalu support aku meskipun tiap hari ada aja komen yang lucu-lucu. Oke, malam ini kita cari tahu ya bagaimana keadaan dia saat ini ya. Sepertinya kamu sama dia baru saja putus gitu ya, baru saja berpisah. Lalu bagaimana ya hari ini kabar dia? Karena kayaknya kamu juga masih belum bisa ngelupain dia, masih belum bisa move on dari dia ya. Baru juga beberapa minggu atau beberapa hari ya berpisah, putus. Apakah masih bisa nyambung lagi hubungan kamu ke depannya ya? Kita cek saja keadaan dia malam ini dan hubunganmu nanti ke depannya bagaimana. Keadaan dia malam ini, yay. Ya, aku tadi juga habis baca lintrik ya. Lalu yang pertama keluar adalah kartu ini. Dimana kamu baru saja putus dengan dia ya, dan saat ini dia sedang kesepian, ruwet gitu, sedang banyak pikiran saat ini ya. Pikiran dia lagi masih mikirin kamu ya, masih ngahuleng gitu. Masih bingung ya dengan apa yang akan dia kerjakan tanpa kamu, apa yang dia lakukan tanpa kamu ke depannya ya. Jadi saat ini dia masih belum bisa melangkah ke depan, mau bagaimana, mau seperti apa ya. Karena dia juga di sini masih bingung, masih pingin ngobrol sama kamu, pengen pengen jumpa sama kamu ya kan. Dia masih ingin menggoda kamu, masih ingin bicara dengan kamu gitu ya, ngegombal gitu ya, supaya bisa ada jalan untuk balikan lagi, supaya bisa ada kesempatan ya nyambung lagi hubungan kalian gitu ya di sini. Tapi gitu kan. Tapi tapi sepertinya komunikasinya lagi nggak bagus ya. Komunikasinya nggak dikasih sama kamu, nggak dikasih keleluasan, atau mungkin dia ngeblok ya, dia malu untuk membuka blokannya gitu. Takut dikiranya dia kalah, makanya dia tidak membuka bloknya. Ya, keadaan dia hari ini gelisah ya, was-was, panas hatinya ya, karena masih ada perasaan marah, masih ada sisa-sisa amarah di dalam hatinya, masih ada apa ya namanya ya, ketidaktenangan di dalam jiwanya karena banyak sekali unek-unek yang tidak tersampaikan, banyak sekali kalimat-kalimat yang ingin dia sampaikan kepada kamu, tapi kamu sudah keburu ngeblok atau kamu sudah keburu diblok, jadinya kamu nggak bisa membicarakan dengan sepenuh apa ya, yang ada di dalam hati kamu, penyangkalan atau pembelaan diri kamu tidak bisa kamu lakukan karena kamu memblok atau memblokir ya nomor dia gitu ya. Jadi tidak bisa komunikasi gitu. Di sini perasaan dia masih ada amarahnya, masih kesel, masih gelisah, kayak kayak apa ya, pelampiasannya itu belum bisa dia buang ke orang lain atau ke hal-hal yang lain gitu ya. Jadi dia masih tertuju kepada kamu, pingin ngobrol sama kamu ya, karena dia masih belum puas dengan apa yang ada di jiwa dan pikiran dia tuh, kayak nggak plong gitu, belum keluar apa yang pingin dia omongin, belum bisa diomongin ke kamu, belum bisa diungkapin ke kamu karena keburu diblok, keburu terblokir gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang ingin dia omongin, banyak hal yang ingin dia apa ya, ungkapkan lah ya tentang kamu, tentang dia gitu. Jadi ini energi bolak-balik ya, ini bisa kamu, bisa dia ya. Jadi kamu mungkin ngeblok atau dia yang ngeblok, dia masih dalam keadaan marah ya. Apapun yang dia ingin katakan kepada kamu tidak tersampaikan, sehingga dia penuh dengan kegelisahan karena dia ngerasa itu perlu pembelaan diri, itu perlu pembersihan nama baiknya karena sesuatu hal yang terjadi di ucapanmu menyinggung perasaan dia, atau sesuatu perbuatan yang mungkin kamu atau dia lakukan membuat sakit hati, membuat dia tidak terima atau kamu tidak terima dengan perilaku atau kebiasaannya, atau sesuatu yang tanpa sengaja atau sengaja terlihat gitu ya, tapi belum ada pembelaan diri, terus keburu diblokir, makanya dia nggak tenang hatinya, jadi ngerasa dia adalah di posisi yang kalah gitu ya. Jadi dia masih panas jiwanya,
masih nggak bisa, tenang gitu ya, pingin ketemu, pingin menyelesaikan gitu. Makanya dia pengen ada obrolan lagi biar bisa tersambung lagi, apapun, cerita yang dia atau, kalimat-kalimat yang ingin dia sampaikan bisa terungkapkan atau bisa, apa ya namanya, dia bisa tahulah sebenarnya kenapa gitu loh, kamu WA seperti itu, misalkan telepon seperti itu, tapi kamu, ngerasa di pojokan ya, merasa tidak salah, terus ingin membalas, ingin menjawab, tiba-tiba udah diblok gitu ya. Tiba-tiba sudah tidak dikasih, kesempatan untuk ngobrol ya. Di sini dia pingin banget ngobrol sama kamu, tapi susah ya, ya. Di sini bener-bener dia pingin banget menyelesaikan perkara-perkara yang kemarin kalian alami gitu ya, yang menyebabkan dan membuat kamu sama dia berpisah. Dia pingin banget ngungkapin semua itu. Tetapi ya, kamu keburu kesel gitu ya, keburu nggak mau denger. Sebenarnya kamu bukan kesel dan marah sih, kamu justru nggak mau mendengarkan ucapan yang jelek, yang kasar, atau dimaki-maki atau dimarahi dari mulut dia. Jadi kamu memilih untuk menstop perbincangan atau pertengkaran itu dengan memblok. Dengan seperti itu kamu merasa lebih tenang, lebih bisa apa ya, cepat pulihnya batinnya saat pertengkaran kemarin. Mungkin bahasa-bahasa atau hal-hal yang tidak ada di kamu, dia tuduh-tuduh, jadi kamu ngerasa tidak terima, akhirnya kamu ngeblok atau dia ngeblok kamu karena udah males atau capek ya, atau dia nggak mau jawab pertanyaan kamu, atau apa bukti-bukti yang dari kamu berikan kepada dia, dia nggak mau ngasih lihat, dia nggak mau ngasih tahu dengan jujur, atau mungkin di kamunya juga ya, ini bisa energi bolak-balik, aku bilang ini bisa energi bolak-balik kayak gitu ya. Dipingin sih ngobrol gitu, tapi nggak ada komunikasi gitu loh. Tapi dia nggak mau usaha ya gitu loh. Kenapa? Pasti kamu ngomong gitu kan. Kalau dia masih mau sama kamu dan ingin kembali lagi, kenapa dia nggak mencari atau usaha? Ya kamu blok, tapi kenapa dia nggak cari nomor baru untuk bisa masuk? Dia males sampai segitunya, mungkin itu ya. Ada keribetan-keribetan yang dia lakukan tuh, dia nggak mau. Sepertinya itu. Jadi aku bisa bilang nggak sepenuh hati ya, cintanya mungkin hanya 40%, meskipun keinginannya tinggi 60%, tapi cintanya 40%. Ya, lalu apalagi yang sedang terjadi yang saat ini dia alami? Oke, oh my god, apa ya? Aku ngerasa nggak tahu ya, kayaknya aku pas baca dua kartu ini ya, ini adalah kartu di mana ada sesuatu hal yang tidak baik ya, yang saat ini sedang terjadi gitu. Mungkinkah dia saat ini gitu masih punya perasaan sayang sama kamu ya, atau ada seseorang yang saat ini dia simpan di hatinya gitu. Oke. Kenapa aku berhenti seperti ini? Karena aku ngerasa ini adalah cinta segitiga lagi ya, atau kamu adalah orang ketiga di dalam hubungan ini ya. Jadi kamu sama dia terputus, tapi dia masih merasa sayang, masih merasa cinta. Di sini posisi kamu adalah sebagai orang ketiga. Aku ngerasain sedih aja gitu loh, karena kebanyakan orang-orang yang posisinya seperti ini banyak sekali dikecewakan, banyak sekali sakit hati, banyak sekali hal-hal yang tidak, apa ya, tidak seimbang di dalam percintaannya, di dalam hubungannya, kebanyakan diminta tuntutan, kebanyakan diminta janji sama pasangannya ya, setelahnya selalu dikhianati, disakiti, ditinggalkan, akhirnya sering bertengkar gitu, akhirnya nggak tahu di kamunya sudah lelah juga atau dianya juga udah ngerasa kamu mungkin terlalu cerewet sehingga dia nggak bisa tahan dengan ucapan kamu, dan akhirnya dia atau kamu ini yang mengakhiri. Tapi aku merasa di antara kalian memang berdua bertengkar, akhirnya bersepakat untuk mengakhiri, tapi ini nggak benar-benar berpisah ya, karena ini masih baru juga perasaannya. Apakah nanti kita lihat kartu yang di belakangnya dia akan kembali, ataukah benar ada orang lain di dalam kehidupannya dia ya saat ini. Tapi di sini kamu adalah orang yang sangat dia sayangi saat ini, meskipun kamu adalah orang ketiga di dalam hubungan ini ya.
gitu. Oke. Oh, aku sesek banget, aku sumpah. Aku nggak enak banget ngebacainnya ya. Mohon maaf buat teman-teman semuanya ya. Cuman di sini kan banyak juga, bukan hanya orang ketiga yang mendengarkan video ini ya, ada juga orang-orang dari pasangan sahnya ya yang ngerasa tersinggung gitu ya. Tapi mohon maaf, ini hanya sebuah konten dan video untuk apa ya, bercerita tentang pengalaman orang lain yang ada di bumi ini ya. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu diresapi ya. Jika sesuatu ini tidak baik di hatimu, usahakan tetap berdoa ya, bermeditasi, membersihkan diri dengan cara berpikir positif ya, tidak memikirkan hal-hal yang negatif agar tidak tertarik energi ini ke dalam kehidupan nyata teman-teman semuanya ya yang menyaksikan hari ini. Ini sikap dia sama kamu ya sebagai orang ketiga teman-teman. Sikap dia benar-benar serius ya. Dia memang ingin kembali kepada kamu, ingin menyambung hubungan lagi, ingin segera bisa ketemu kamu lagi. Pokoknya dia tidak ingin berpisah denganmu. Masih ada perasaan-perasaan di mana dia tidak ingin meninggalkan kamu. Dia tidak ingin berpisah dari kamu, dia tidak ingin jauh dari kamu gitu ya, tetapi keadaan yang membuat kamu sama dia akhirnya harus berpisah ya, karena dia sudah memiliki pasangan gitu ya. Juga mungkin kamu juga egonya tinggi, tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, sehingga kamu lambat laun akan menjadi orang yang lebih cerewet, orang yang bawel gitu ya. Banyak sekali janji-janji yang dia atau kamu inginkan tidak dipenuhi oleh dia, tidak dipenuhi oleh kamu ya. Alasannya yaitu halangannya sulit ya, karena memang sudah memiliki pasangan. Keadaan dia saat ini. Oke. Keadaan dia saat ini, dia masih kangen ya. Dia masih kangen sama kamu meskipun kamu sama dia sudah berakhir. Hubungan sudah tidak bisa lagi nyambung, tapi perasaan dia benar-benar sayang kamu ya. Dia kangen saat ini sama kamu ya. Dia kangen saat ini sama kamu. Gimana? Apakah masih bisa dilanjut gitu ya? Apa masih bisa tersambung ke depannya? Dia khawatirin kamu terus ya. Dia khawatirin kamu terus. Dia juga sekarang lagi mikirin bagaimana keadaan kamu. Apakah setelah ini kamu akan mencari yang baru, ataukah memang kamu sudah memiliki yang baru ya, orang baru, pendamping baru yang saat ini sudah ada, makanya kamu begitu sangat mudah meninggalkan dia, melupakan dia. Seperti itu ya. Memang sulit banget sih ya kalau udah orang pasangan kita itu negatifnya tinggi gitu ya. Kita mau menyelesaikan masalah dengan cara yang baik-baik pun akan sulit banget buat ketemu, buat baikannya. Tapi kamu harus melakukan penetralan ini, atau bisa kembali lagi baik, atau apa ya? Supaya tidak banyak curiga, emang kamu mesti bersatu gitu loh. Mesti bersatu gitu. Jadi kamu bener-bener paham, bener-bener lega bahwasannya kamu bukanlah orang yang seperti itu, atau dia bukanlah orang yang seperti itu yang kamu tuduhkan gitu ya. Cuma saat ini memang dia bener-bener sangat khawatir dengan keadaan kamu ya. Bukan dalam bentuk tentang kamu sakit, apa kamu gimana, enggak, tapi kamu punya hubungan lagi nggak sama orang lain gitu. Kamu saat ini sedang dekat dengan siapa, kamu saat ini sedang berteman dengan siapa, dan itu yang membuat dia khawatir dan ngerasa kamu akan pergi ninggalin dia. Kalau kamu benar-benar memiliki orang lain selain dia, atau sedang dekat dengan siapa, dia khawatir kesempatan dia untuk dekat sama kamu lagi hilang gitu. Ya, dia masih mikirin kamu ya di sini. Meskipun dia pelin-pelan dengan hatinya, dengan perasaannya, karena rasa kecewa dia juga masih besar, karena rasa kecewa juga dia masih tinggi gitu ya. Tapi dia tidak mau sampai mendengar kabar bahwasannya kamu memiliki orang lain. Dia nggak mau hal itu terjadi. Makanya dia ingin sekali mendatangi kamu, ingin sekali berkata sekali lagi, berjanji sekali lagi untuk kembali kepada kamu, memperbaiki segala yang telah hancur, yang telah berlalu. Tapi ini menurut dia, semua peristiwa yang sedang kalian alami bersama tidak dalam
tidak dalam keadaan hancur ya. Ini tidak belum belum sampai ke arah sana. Dia menganggap kamu juga sebenarnya kamu sama dia masih bisa deket lagi, masih bisa bersatu lagi gitu ya. Cuman di kamu kayak udah nggak percaya, kayak udah ngerasa kecewa banget sama dia, udah males gitu ya untuk ngedeketin dia, udah capek ngeladenin sikap dia juga mungkin yang sebenarnya memang dia cinta, tapi kok dia nggak serius, nggak manjain kamu, nggak perhatian ke kamu, nggak peduli sama kamu. Akhirnya pas udah diputusin dia ngerasa kehilangan kamu, dia ingin kembali lagi ke kamu, dia kangen sama kamu dan dia masih punya perasaan cinta yang besar buat kamu gitu ya. Tapi di sini dia pingin lagi sekali lagi untuk bisa ketemu sama kamu, bisa diberikan kesempatan lagi dan bisa ngejalani hubungan lagi gitu ya. Dia khawatir apa yang dia inginkan selama ini tuh nggak akan tercapai gitu. Dia khawatir apa yang dia harapkan ini ya, yang sekarang dia di dalam dadanya, sekarang batinnya berkata, dia nggak mau sampai ada kegagalan, makanya dia sedang berusaha bagaimana caranya dia bisa terhubung dan terkoneksi dengan kamu kembali gitu ya. Meskipun di sini ada halangan ya di kamunya mungkin sudah sangat memberi memberi tembok gitu ya, agar tidak terhubung. Sebenarnya kamu sengaja ya untuk tidak terhubung dengan dia karena ngerasa udah jengkel banget, ngerasa udah nggak ada harapan lagi gitu ya. Jadi kamu juga udah lelah, udah capek pengen ninggalin dia. Jadi itu yang membuat dia susah kembali untuk menghubungi kamu ya. Kepikiran kamu terus yang jauh, kepikiran kamu terus yang saat ini nggak pernah ngehubungin dia, kepikiran kamu terus saat ini ya, kamu dan keluargamu sedang apa, lagi apa, ngapain gitu ya, apa kamu sedang bahagia, apa kamu sedang senang hatinya sampai kamu ngelupain dia, sampai berhari-hari tidak ada komunikasi, sampai berhari-hari tidak menghubungi dia ya. Padahal sebenarnya kamu marah cuma 1-2 hari, tapi ini sudah hampir beberapa hari dan beberapa minggu kamu tidak menghubungi dia, yang membuat dia khawatir banget, ingin mendatangi kamu ya, meskipun dia egonya tinggi, tapi dia ingin mengalah ke kamu ya, pingin banget telepon sama kamu, pingin banget dia ngehubungi kamu, tapi susah banget sini di sini. Susah banget buat bisa ngehubungi kamu ya. Padahal kamu ada janji sama dia ya, buat terus bersama gitu. Ada janji sama dia untuk terus bisa sama-sama lah gitu, nggak walaupun ada sesuatu halangan yang besar, cobaan yang banyak gitu, kalian bisa ngelewatinya, tapi apa, kamu justru ngejauh atau dia sekarang menjauh, dia salah satu di antara kalian mempertanyakan janji, mempertanyakan perkataan yang dahulu pernah dikatakan kemana gitu loh. Mana janji yang pernah kamu ucapkan? Kenapa ini tidak terjadi dan tidak terbukti saat ini? Kenapa sulit sekali untuk menepati janji atau bisa bisa mencintai kamu lagi tanpa ada banyak bertengkar gitu, egois, dingin. Dia sayang sama kamu gitu, dia cinta sama kamu, tapi sikap kamu dingin, tapi sikap kamu nggak peduli, kamu nggak perhatian, kamu nggak cari tahu sedang apa dia, bagaimana dia. Seharian kamu nggak peduli dengan dia sedang apa, jadi dia ngerasa kamu tidak lagi memiliki perasaan cinta dan sayang sama dia gitu ya. Ini energinya bolak-balik ya teman-teman ya. Jadi perasaan dia sakit hati, penuh dengan cemburu, perih terus gitu jiwanya, banyak khawatir ya berhubungan, atau perasaannya sama kamu tuh banyakan khawatir, banyakan ngedengerin omongan-omongan yang gak enak, atau mungkin dia sering scroll media-media ya yang kita lihat sehari-hari tentang hubungan pacaran atau hubungannya berpasangan, masalahnya di mana, apa yang menyebabkan putus, apa yang menyebabkan menjauh ya. Jadi dia di situ ada perasaan ngeri, ada perasaan takut banget ya kalau itu akan terjadi sama kamu dan dia gitu. Akhirnya kalian benar-benar berpisah dan tidak bisa lagi menyatu. Karena dia sangat masih mencintai kamu, masih menyayangi kamu, dan dia juga ingin ketemu sama kamu, tapi memang perasaan dia penuh dengan kejengkelan. Meskipun begitu, dia masih cinta dan sayang sama kamu ya. Saat ini dia masih ingin sekali bisa ketemu sama kamu, bisa lagi jalan bareng sama kamu. Dia benar-benar kangen, sampai dia saat ini ya
menahan rasa kerinduannya, menahan keinginan untuk bisa kembali lagi berhubungan dengan kamu, hingga pikirannya atau hati dan batinnya tuh kayak sumpeh gitu, kayak ngerasa apa ya, "Duh kok gini amat sih," gitu hubungan aku. Padahal gitu ya, ekspektasinya berhubungan dengan kamu dulu awalnya bisa bahagia, bisa jenjang yang lebih baik, tapi setelah dijalani, setelah dirasakan, kok sering bertengkar, sering banyak keributan, sering banget ada ya hal-hal yang gak sesuai dengan harapan kamu. Setiap kamu memperbaiki segala sesuatu yang sedang terjadi gitu ya, kamu selalu berada di situasi yang buntu, di mana kamu tidak dipercaya, tidak didengar gitu ya. Sepertinya seolah-olah kamu sudah tidak dihargai lagi, sudah tidak dilihat lagi dan didengar lagi ucapannya gitu ya. Karena sering bertengkar itu, jadi hal-hal tersebut tuh muncul, hal-hal tersebut terbentuk di karakter kalian masing-masing, sehingga yang tadinya romantis, saling support ya, jadi salah satu di antara kalian ada yang keras kepala, nggak peduli, nggak percayaan lagi, agak susah gitu. Jadi ributnya sampai hampir mungkin keras banget ya, cara dia menerapkan sayangnya ke kamu tuh keras banget, sehingga di antara hubungan kamu sama dia selalu saja adanya perselisihan, pertengkaran ya, entah itu dari hal-hal kecil sampai masalah keuangan pun jadi keributan di antara kalian berdua. Ya, entah di sini karena janjikah kamu mau membantu dia gitu awal dulu, ataukah ada sesuatu di perjalanan cinta kalian ya, terutama soal keuangan gitu yang membuat kalian tuh sekarang pecah dan berpisah. Tipsnya bagaimana sih gitu ya, supaya ini bisa nyambung lagi dan kembali lagi? Kalau kamu masih mau, masih mencintai dia, beri kesempatan ya. Lalu kamu mencoba untuk lagi telepon ke dia atau mengechat dia, atau mungkin kamu gengsi, hilangin dulu gengsinya. Ya, benar-benar kamu sebelum melakukan semua itu ya mending kamu meditasi dulu, bersih-bersih dulu jiwanya, supaya kamu saat komunikasi enak, bahasanya juga enak, nggak terpancing emosi panas ya dari ucapan dia. Mungkin masih ada kata-kata yang sarkas yang bikin memancing kamu terus rayu dia dengan bahasa-bahasamu yang baik ya, dengan hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan, tapi tidak perlu lebay, tapi seperti yang kamu tahu bagaimana karakter dia, seperti apa mungkin zodiak dia. Jadi kamu mengambil cara merayu atau cara pendekatan kembali dengan mengetahui karakter dia, zodiak dia. Bisa jadi zodiak ini sebagai referensi ya. Jadi kita tahu gitu, oh dia orang Aquarius, agak kesel ya, dia ngambeknya parah sih gitu ya. Kalau udah ngambek nggak mau ngomong gitu ya, nggak mau percaya. Tapi percaya deh, kalau kamu berusaha mencari tahu kelemahannya atau bagaimana yang dia inginkan, pasti kalian bisa nyambung lagi, pasti kalian bisa ketemu lagi dan bisa bersama-sama lagi, dengan catatan ya, kalau kalian sudah tidak memiliki pasangan masing-masing ya. Jadi itu aman dan jalannya bisa lancar. Tapi kalau mungkin dari perempuannya masih ada pasangan, mendingan nggak usah ya. Khawatir nanti akan ada sesuatu hal atau nasib buruk yang menimpa kamu, sehingga kamu akan kesulitan untuk keluar dari segala penyakit di batin, di pikiran ya. Karena kalau sudah punya pasangan, kita harus fokus dengan pasangan kita. Kalau memang udah nggak cinta, nggak sayang, ya udah lepaskan. Tapi kalau nggak bisa, susah banget karena kamu sudah memiliki anak ya, terus dia juga nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Jadi cintanya cuma bertepuk sebelah tangan, sedang kamu mencintai orang lain. Tapi kalau kamu adalah posisinya adalah seorang perempuan gitu ya, seorang wanita, lebih baik kamu mundur gitu loh, memperbaiki pasanganmu yang sekarang ada bersamamu dan keluargamu, itu lebih baik karena akan membawa kamu ke kesejahteraan. Tapi jika kamu adalah laki-laki, itu masih ada itu ya, atau apa ya namanya ya, masih bisa diterima lah ya, karena memang masih pantas. Tapi kalau untuk perempuan agak susah ya, karena itu benar-benar bisa menjadi musibah besar gitu. Kalau laki-laki mungkin ya, dia kenapa sampai mencintai kamu sampai dia harus meninggalkan pasangan atau menduakan pasangannya. Mungkin juga kan pasangannya di sini kurang menghormati, tidak perhatian, tidak memberikan sesuatu dengan apa ya namanya,
porsi dia sebagai seorang pasangan itu tidak sepemikiran, sependapat, sekeinginannya si pasangan. Akhirnya sering bertengkar, sering tidak mengerti, sering selalu pakai egois. Mungkin yang awalnya baik-baik saja jadi berantakan karena memiliki atau pernah ketahuan salah atau pernah berbuat salah. Akhirnya terus dan terus ya kesalahannya itu diingat-ingat, diungkit-ungkit sehingga kamu tidak bisa lagi mesra sama dia, hangat lagi. Akhirnya bertahun-tahun lamanya didiemin, dicuekin, dingin. Akhirnya dia mencari pengganti, atau bukan pengganti ya, karena tidak meninggalkan, atau mencari orang lain ya sebagai tempat nyamannya, tempat perlindungan jiwanya yang sedang kesepian, teman ngobrolnya, tempat nasehatnya, apa ya, membuat dia pokoknya nyaman, membuat dia selalu ingin terbebas dari beban-beban yang ada di rumah, yang ada di pasangan, sehingga dia mencari orang lain di luar yang bisa memberikan kenyamanan, yang bisa mengerti dirinya, yang bisa memanjakan fisiknya, batinnya ya. Sehingga itu dia temukan ada di kamu, tapi perjalanan justru penuh dengan ujian ya, yang seharusnya sesama kalian berdua saling mengasihi, tapi justru tinggi sekali bapernya, tinggi sekali sensitif di hatinya ya, karena orang-orang yang punya masa lalu tentang kekecewaan dengan pasangannya saat dia memiliki kamu atau pasangan lagi, dia ngerasa kayak selalu wanti-wanti, selalu waspada gitu ya, agar tidak terjadi kamu dengan seperti pasangannya gitu. Tapi yang ada justru dia yang penuh dengan kecemburuan, kecurigaan, dan kamu lama-lama juga sama sifatnya, bisa tertukar. Akhirnya kamu sekarang sering bawelin dia, curigain dia, akhirnya lelah, akhirnya menjauh gitu ya. Dia juga punya kesibukan, jadinya mencari kesibukan, mencari sesuatu yang bisa melupakan kamu, yang bisa mengurangi ketergantungan cinta dia ke kamu. Iya loh, lama-lama dia kan akan mencari sesuatu yang membuat dia itu berkurang cintanya ke kamu, karena ternyata saat sudah berjalan lama dengan kamu gitu ya, tidak ada apa namanya ya, tidak ada suasana yang bagus gitu, justru menambah kerumitan, menambah kepusingan. Bukannya menjadi tentram, damai, bahagia, ternyata memiliki kamu juga banyak masalah. Nah, tapi keadaannya saat ini setelah kalian berpisah, dia masih mengingatmu ya, tapi di sini kamu uh, memang benar-benar lagi pelin-pelan ya, karena kamu juga sepertinya gitu ya ada pasangan gitu, dan dia juga ngerasa kamu mengingkari janji ya, dia bersedih gitu, susah banget gitu bisa menyatukan cinta lagi karena penghalangnya besar. Kamu tidak rela meninggalkan pasanganmu, dan dia apa ya, ngerasa dibohongin, ngerasa dikhianatin gitu. Akhirnya dia mulai mencari ulah, tidak menelponmu, tidak apa namanya, tidak mengechatmu. Lalu berlanjutlah kamu membalas sikap dia, akhirnya berpisah seperti ini gitu ya ceritanya. Aduh, ini ya maksudnya keadaannya segitu rumitnya ya. Jadi yang tertarik di lintriknya begitu, hubungannya yang rumit, yang membuat pusing semua orang. Kamu juga pusing kayaknya, apalagi perasaan kamu masih sayang banget, cinta banget, tapi udah keburu panas gitu, bawahnya selalu ribut mulu ya sama kekasih kamu ini, sama orang yang kamu sayangin ini. Ya teman-teman, mau bagaimana lagi ya, kita nggak pernah tahu kita akan ketemu sama siapa, jumpa sama siapa di depan ya. Ternyata kita dipertemukan dengan cinta yang salah waktunya datangnya ya. Ini ada Libra di sini ya. Untuk zodiak Libra, Cancer, ya terus ada Gemini, Capricorn, Aries, Gemini ya. Mungkin energi Gemini tinggi nih. Ada Leo, ada Cancer, ada Pisces ya. Ada Scorpio, bukan Taurus deng, itu adalah Aries ya. Oke, aku gimana ya, nggak ngerasanya sedih ya, sedih sebenarnya. Karena doi itu sayang banget di sini, doi sayang banget sama kamu gitu ya. Cuman kamu
susah banget ya, kayak penuh dengan, apa ya, ujiannya itu berat banget gitu ya. Kamu meninggalkan pasangan kamu, tapi kamu juga masih membutuhkan pasangan kamu juga mikir apakah dengan dia akan hidup bahagia atau enggak. Jadi plan di kamunya gitu loh, tolong. Kalau memang sudah putus, ya udah putus hubungannya dan selesai gitu, jangan hubungi dia lagi. Meskipun saat ini dia sedang menderita ya, sedang teringat kamu terus gitu. Ini energi bisa bolak-balik aku bilang ya, nggak semua resonate, nggak semua cocok, tapi ini adalah energi yang aku tangkep gitu ya, dimana salah satu di antara kalian masih obsesi banget untuk bisa ketemu lagi dan bisa jadian lagi gitu ya. Energinya besar banget dan ini energi feminim sih ya, kayaknya sih kebanyakan banyak ngelamun gitu ya. Jadi tubuhnya mulai melulai, banyak lamunan yang sering dia lakukan sehingga tidak apa ya, energinya kayak mulai ngeredup gitu ya, membuat dia jadi kurang waspada, kurang eh fokus gitu ya. Sebenarnya kalau dia bisa lihat kamu masih bisa memaafkan gitu ya, masih bisa memberikan kesempatan. Tapi di sini juga kamu masih punya kemungkinan besar kamu bisa meninggalkan pasanganmu sendiri demi dia. Cuman di sini kamu sedang menunggu bagaimana usaha dia, apa yang bakal dia lakukan ke kamu. Itu dulu mungkin yang sedang kamu tunggu. Jika memang dia benar serius dan dia melakukan apa yang kamu inginkan gitu ya, berusaha mendapatkan kamu lagi, ya mungkin kamu bisa bersama dengan dia. Dengan catatan ya, dia akan bergerak menuju ke kamu dengan usaha, bukan kamu yang usaha. Itu mungkin yang saat ini kamu sedang pikirkan ya di dalam hati kamu gitu. Jadi kamu nggak mau kamu yang maju, kamu yang berusaha memperbaiki, tapi dia diam saja. Kamu nggak mau seperti itu ya. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih banyak. Segitu aja dari aku ya, baik dan buruknya dilihat lagi. Jika memang ini baik ke depannya gitu, kalau ada banyak kebaikan diambil, kalau banyak yang buruknya dibuang aja gitu. Nggak perlu kamu tanggapi serius ya. Setelah ini mungkin kamu harus bersih-bersih lagi ya, supaya tidak tertular dengan energi negatif dari video ini, yaitu tentang perselingkuhan atau orang ketiga. Jikalau kamu memang adalah orang ketiga, tetaplah menjadi orang yang ya menjaga perasaan perempuan lainnya untuk tidak saling menyakiti. Itu bagaimana caranya, Anda yang tahu bagaimana. Kalau memang sudah takdir dan jodoh, tapi jangan sampai apa ya, kayak merebut gitu loh ya. Apa ya, aku ngerasanya kita sesama perempuan gitu ya, harus bisa menyetir diri lah, supaya kita nggak ngejumpain hal-hal yang buruk di depan untuk orang atau pasangan sahnya. Kasihan. Tapi kalau memang hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, si doi dengan pasangan sahnya, klarifikasi dulu, cari tahu dulu kebenarannya, supaya kamu juga nggak terlalu nggak dianggap bersalah gitu, atau kamu menelan karmanya. Itu kamu kan juga nggak mau terjadi itu di kehidupan kamu di masa depan ya. Sebelum kamu berlanjut lebih jauh lagi, kamu cari tahu dulu gitu ya. Diam-diam aja, masa kamu nggak bisa sih? Pasti kamu pintar gitu. Oke, thank you very much, bye bye.